super itu mah. Lu mah sampai tua kayaknya mah lu nggak bakal kegablek lu mah. Kenapa sebab lu mah apa-apa pengen sih. Apa-apa pengen, orang yang pengen mah bakal ada dicapai. Bakal dicapai. Bahkan Syekh Mu'adz bin Jabal mah mengatakan ya Mu'adz, eta menyatakan bahwa al hawa markabuz dzunub. Jadi kepengen itu adalah kendaraan dosa. Kepengen itu kendaraan dosa. Ada kebutuh, ada kepengen. Contoh, ada orang benda wasabi'u lan uti kang kaping pitune anna ba'dus syajarati satune setengah tangkal kayu fisyidai dalam musim rendeng ya kunu iku ana ya ba'dus syajarah ya bisa iku kang gari minal awraqi saking pirang-pirang godonge uryanan tur pirang-pirang kang muda Wafir Rabi lan dalam musim semi muzayyanan iku kang den papaesi. Pakadalika maka iku kaya mengkonon-mengkonon itu yaumur Rabi naumun busur utawi dina den gumelarkeun sapiku. Al-ibadu wa zuhadu yalbasuna libasa tuati utawi sake pirang-pirang ahli ibadah wa zuhadu lan pirang-pirang wong kang zuhud yalbasuna iku pada nganggo ya ubad wa zuhad kabeh libasa tuati nganggoan taat wal ibadati lan sake ibadah yatawajuna ale pada yutawajana kang bakal den mahkotaan ya ubad wa zuhad kabeh bitajil karamati kelawan mahkota karomah wayal basuna libasal isi wa syarafi wa di lan bakal nganggo ya ubad wa zuhad kabeh libasal isi ing anggoan kemuliaan wa syarafi lan tegese kemuliaan waladina kanu kasajaril yabis dan utawi wong akeh kang ana ya ladina kabeh kasajaril yabis iku kaya tangkal kayu kang aki taatuhum ya bisatun utai taate ya ladina ya bisatun iku kang aki min syita'iriyahil ma'asih saking pirang-pirang maksiat kang den sarupakeun kelawan pirang-pirang angin musim rendeng. Awas salatna bin syita'iriyahil ma'asih saking pirang-pirang maksiat kang den sarupakeun kelawan angin musim rendeng. Ayakunu namaru minamil simaril ibadati maka anayaladina kabiku kang den halangan kabi min simaril ibadati saking buah sake ibadah wa'arina lan kang sataranjang kabe min khilatil iman saking anggoan iman. Ayakununa mafsu maftuhina maka anayaladina kabiku kang den membeli kabi bainal khalaiki in dalam antarane pirang-pirang makhluk bainal khalaiki in dalam antarane pirang-pirang makhluk. Melanjutkan pembahasan kitab yang kedua, yakni kitab Tafsir Yasin. Masih ngabahas tentang perumpamaan
hari di mana kita dibangkitkan dari kubur yang disebut dengan Yauman Nusyur. Yauman Nusyur, hari di mana kita digelar oleh Allah, dikumpulkan di sana. Makanya Yauman Nusyur, Yauman Nusyur kita sering dengar. Ketika kita bangun tidur, kita sunnah baca doa. Bangun tidur sunnah baca doa. Doanya adalah Alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihi nusur. Tah bahasa nusur ini yang dibahas. Jadi bangun tidur sunahnya pas lilir melek mata bentak melihat jam, mau jam berapa baik tuh. Pokoknya kita bangun tidur, boh tidurnya siang ataupun tidurnya malam, di mana bangun tidur sunah baca doa Alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihi. Kalau nggak bisa doa begitu mah pakai bahasa orang benda baik. Orang bendanya bagaimana? Alhamdulillah, Engkau ya Allah telah ngidupin saya setelah saya mati. Udah segitu sama cukup. Emang mana tuh tidur ibarat seperti mati. Tidur seperti mati. Dina pada orang tidur mah kagak inget apa-apa. Gak inget apa-apa. Makanya mana ciri gak inget apa-apa? Laki kita tidur, laki tidur pakai kain, nggak pakai celana dalam, itu kainnya merosot, diem baik lagi tidur. Sadar nggak ya? Kan nggak sadar, percis kayak bangke kayak mati ya, mati. Tapi pada saat ditoel bangun. Pas ditoel bangun, apanya? Orangnya pas bangun bang. Pas bangun, yo, gua masih hidup, alhamdulillah. Eta bahasa alhamdulillahilladzi ahyana. Suci zat Allah yang telah menghidupkan kita ba'da ma amatana, setelah kita dimatikan oleh Allah. Kemudian wa ilaihi nusur, dan kembali kepada Allah nanti ketika kita dibangkitkan dari kubur semuanya, di mana kita bakal digelar oleh Allah, digiring ke mahsyar. Nah, ini gambaran Yauman Nusur. Hari kebangkitan manusia terbagi kepada dua golongan. Ada yang ahli doraka, ada yang ahli ibadah. Ada yang ahli maksiat, ada yang ahli taat. Terus begitu. Sebagaimana kita hidup di dunia, ada yang sholat, ada yang kagak, ada yang puasa, ada yang enggak, ada yang haji, ada yang kagak, ada yang sedekah, ada yang koret, segala macam. Terus baik kebagi dua macam bagian. Apakah nanti dibangkitkan di mahsyar seperti itu atau tidak? Sama gambarannya. Sama gambaran, atau kita gak bakal begitu, tinggal di sininya. Kalau di sininya waktu di dunianya toatnya, ibadahnya kurang, banyakan maksiat, atau nanti kan ninggalnya, bangkitnya lagi maksiat. Kalau ninggalnya lagi toat, lagi ngaji, pakai baju koko segala macam, entah ninggal, insya Allah bangkit dari kuburnya lagi ngaji. Kalau ninggalnya lagi baca sholat, bangkit dari kuburnya bersolawat. Kalau lagi ninggalnya baca zikir Allah, bakal bangkit ya, ucap la ilaha illallah. Tapi kalau ninggalnya lagi ngecek, lagi ngecak, kemudian pada saat ngecak bangkong ninggal, atau nanti dia bangkit pas bangkit dia bangkong, begitu. Udah malaikat bangkong, naon sih bangkong? Tidak malaikat bangkit di Sunda. Kodok sama, kodok di peninggalnya waktu main pakong, pas pasang bangkong mati. Atau bangkit ya begitu lagi. Makanya kita mah pengen jadi golongan-golongan yang nanti di akhirat ketika Yauman Nusur, hari kebangkitan, kita berada dalam ketaatan, dalam ibadah, membawa pahala di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, inilah gambarannya. Makanya di sini wa sami
8 ada 10 gambaran. Wasabiu yang ketujuh. Wasabiu anna ba'da syajarah bisita yakunu ya bisa minal auraki uryanan, bahwa sebagian pohon pada musim kemarau bisita, pohon-pohon pada musim kemarau yakunu ya bisa, itu ada pohon tersebut kering pohon yang ketika musim hujan mah bersemi, berdaun, bercabang, pas datang musim panas eta ada pohon yang gak kuat nahan panas sampai itu pohon kering. Bukan hanya itu saja, wal aurok, daun-daunnya pun berguguran kering sehingga uryanan itu pohon daunnya rontok, tidak ada daun satu lagi, kering. Nah eta musim kemarau. Kemudian wafir rabi, dan pada musim semi muzayyanan, pohon yang tadi di musim kemarau kering tanpa ada daun, tiba-tiba di musim semi mah itu pohon bersemi kembali. Eta bagus, bahkan daunnya mulai bermunculan, kemudian batang-batangnya pun bermunculan, kemudian setelah bermunculan kemudian timbul kembang terhias eta pohon di musim semi. Padahal kemarin di musim kemarau kering kerontang tanpa satu benang, satu daun. Nah itu gambaran apa? Pakadzalika, maka itulah gambaran yauman nusur, hari kebangkitan. Gimana gitu hari kebangkitan? Al-iba, al-ubat, wa zuhad. Para ahli-ahli ibadah, waktu di dunianya ahli ibadah, ahli ngaji, ahli zikir, ahli sholawat, ahli duduk di majlis kali. Kemudian wazuhad, ahli zuhud. Apa itu zuhud? Orang yang sudah tidak cinta ke dunia, artinya semata-mata hanya penuh dengan mahabbah, cinta ke Allah, cinta ke akhirat, dan hatinya tidak ada sedikit pun cinta kepada dunia, zuhud namanya. Nah ketika ada seorang dunia hidup, padahal rumahnya megah, kendaraannya mewah, tapi hatinya tidak ada sedikit pun rumahnya itu di hatinya, bahkan juga kendaraan pun tidak ada di hatinya, maka orang tersebut disebutnya zuhud. Tidak ada dunia dalam hatinya. Kalau kita kan belum sampai ke zuhud, maaf, belum sampai. Maksud apa? Kita mah kadang gak gablek, tapi dunia di hati gede. Rumah mah gubuk, tapi di hati rumahnya pengennya 2 tinggi. Eta yang berat. Mobil, ada orang lewat bawa mobil, bawa pengen. Tuh tahu kan tadi mobil lewat Pajero itu. Nih gua nih kalau punya duit gua beli 3 sama gua. Kata temannya, sambil ngedorong kita kan. Macam lu rumah tuh doyong no. Atau belum aja gua mah. Tunggu aja tanggal mainnya. Nanti gawayanya kalau kau beli mah kau beli. Tapi gawaya kau beli mah. Tapi lu makanya nggak bakalan lu. Kenapa nggak bakalan? Sebab lu mah udah miskin, pengen kaya gede. Lu nafsu berarti itu mah. Lu mah sampai tua kayaknya mah lu nggak bakal kegablek lu mah. Kenapa? Sebab lu mah apa-apa pengen sih. Apa-apa pengen, orang yang pengen mah bakal ada dicapai. Bahkan Syekh Mu'adz bin Jabal mah mengatakan, ya Mu'adz, itu menyatakan bahwa al-hawa markabuz dzunub. Jadi kepengen itu adalah kendaraan dosa. Kepengen itu kendaraan dosa. Ada kebutuh, ada kepengen. Contoh, ada orang benda ke Tangerang, dia nggak bisa jalan kaki mah, dia capek jauh. Nah berarti butuh nggak motor? Butuh berarti.
Nah, belilah orang benda motor, punya duit 2 juta, kebeli motor Supra mah yang second mah. Beli, eta namanya selamat, sebab sebatas kebutuhan, sebab butuhnya kendaraan supaya ke Tangerang, cukup dengan motor Supra Fit yang harga 2 juta. Ya emang punya duitnya 2 juta. Udah beli motor Supra Fit yang harga 2 juta buat ke Tangerang doang mah, sampai ya emang butuhnya eta buat ke Tangerang doang dengan kendaraan. Tiba-tiba temennya bawa NMAX. Titit, mau kemana? Tangerang. Itu motor ada suratnya gitu? Waktu ada. Bodong nggak suratnya? Pusat lu yang bodong mah. Kayak waktu itu temennya bawa NMAX. Pas sampai rumah dia, temen gua beli nanya, padahal dia udah mau Supra cukup, emang butuhnya Supra, emang kesana jamnya dulu timbul kepengen, kata bininya dia, bang, naik motor NMAX enakin kali ya bang, bilang, tahu enakin kali, bang beli nggak bang, udah cukup ini kata lakinya, ini guys Supra Fit cukup, ini gak, yang penting mah kita makan Tangerang sampai, bang, atuh, kenapa? Ono harga NMAX kan mahal besar, nggak gablek duitnya. Gue punya duitnya beli Supra bang, ini yang penting kan kita cukup, butuhnya emang ini buat kendaraan. Enggak bang, kalau NMAX mah rada gagahnya sedikit bang, duitnya kagak ada. Udah gini aja bang nih, kalau abang menurut apa namanya omongan saya, insya Allah abang bakal berhasil. Kata bininya kan, gimana coba sih? Gini aja nih bang, ini kita yuk ke dealer yuk, ini motor Supra bawa. Terus ini ntar buat DP. Kata lakinya, bener juga ya. Iya jadi DP bang, ntar kita pulang bawa motor NMAX. Iya. Bagus ya, bagus bang. Mau bang, mau sih. Tapi ntar ya bayarannya bagaimana? Itu urusan abang, ya belum lu mah. Urusan gua. Udah bener baik, kepincut pengen punya NMAX kan itu mah adanya di pengen jadinya. Hawa sama. Padahal butuhnya Supra Fit cukup dia punya 2 juta, kunaon kepengen motor NMAX padahal Supra pun sampai harga 2 juta malah eta 2 juta dijadiin DP, ngambil NMAX, bayar sebulan 3 juta, ngambilnya yang 10 bulan, hebat orangnya mah, jadi 30 juta langsung 10 kali langsung. Mangkaning lakinya enggak ngapa-ngapain sepira ke pasar ke dagang kangkung untungnya sepira, ruginya berapa? Dapat berangkat kangkung untungnya sehari paling duit apa 50.000, lakinya ngerokoknya Samsung, sisa goceng eta. Atau sebulan boroni mbak eta, awas ini ngomong al hawa markabul dzunub, eta hawa kepengen ngadatangkeun kana dosa. Gimana? Udah bulan pertama mah bisa kebayar, bulan kedua udah mulai ngaboh dosa kagak ngomong, waduh ini tukang kredit udah datang bulan kedua, makanya nggak gablek di 3 juta. Kata bininya, abang sih ngambil NMAX, bagus lo yang ngarang-ngarain gua, giliran begini gua puyeng lo, kalian buah lo, kalau dengkalan lo, waduh. Omong sih, ini bagaimana bang? Oh udah di depan, udah titit, assalamualaikum, aduh udah jatuh tempo lagi. 3 juta nggak kebayar. Akhirnya apa? Ada anaknya baru pulang sekolah. Tong sini. Bilangin lo yang depan, bilangin bapak lu nggak ada ya, mama lu nggak ada ya. Ya bilangin ya. Iya mbak, tenang mbak. Udah anaknya keluar. Pas dia keluar kan ditanya sama yang nagih kan. Dek, iya ada bapak emaknya ada nggak? Oh tadi bapak emak saya ngomong begini ke saya. Kata bapak emak saya bilangin nanti ke yang nagih, bilangin bapak mama nggak ada gitu ya. Oh jadi bapak mama ada? Atau ada di dalam. Oh puyeng nggak ya? Puyeng ada di hawa mah kudunya aturan dia mau Supra Fit aman, entak pulang balik, nggak kudu mikirin bayar utang.
untung kangkung goceng gak ketelen eta mah berkah. Tapi kalau misalnya punya utang pinjam sampai 3 juta eta utang apa untung goceng eta mah paling guys sebatas ujung buku doang adanya di rumah gedenya selesai. Pesononya bulan ketiga mulai indah apa jamu siapa yang gue sengket dulu mayanya buat tambahan kredit mah dosa kayak tak mobil dosa mulai culang colok ngabohang ngabohong ya Allah. Makanya udah nol-nolin kepengen nah kalau kita pengen sesuatu yang dibutuhin baik yang butuh pengen eta jadi masalah. Tapi kalau lewat dari butuh namanya kepengen eta yang diharamkan. Jadi yang dipengen haram. Kayak misalnya punya bini cukup 1 itu nggak kempanan berarti butuh satu kemudian pengen kawin lagi haram tak kawin lagi kedua berapa atau dikasih apaan dia kedua yang satu yang puyeng nah eta namanya ada di pengen nafsu eta celaka bakal. Nah kalau dibutuh jadi masalah yang satu udah nyuruhin baik kata bininya bang saya kan udah tua abang kan masih muda terus kenapa nih udah abang kalau mau kawin lagi mah kawin baik yang bener nih sumpunan enggak ini mah bener demi Allah Pak. Masya Allah beneran ini beneran emang kenapa lu nyuruh gua kawin lagi saya mau kasihan sama abang kan masih muda kemudian abang masih kakak abang masih punya kesempatan untuk bisa membahagiakan orang-orang yang di luar sana yang mungkin pada saat ini mengharapkan kedatangan para lelaki untuk menjadi suaminya. Jadi abang saya manggain terus kamu bagaimana udah saya mau udah tua bang saya malah udah tua kemudian udah nggak kuat ngelayanin abang saya udah wayangnya abang kawin lagi model begitu perempuan yang model gitu nanti di akhirat mukanya bakal bercahaya sebagaimana bulan purnama cuma nggak ada yang nawarin nggak ada yang nggak pengen bulan purnama kata bini kita ngomong ya saya mah mendingan butek di akhirat daripada di sini lagi saya berdiri sama nanti di akhirat para cemburu sebab nanti di akhirat bu di akhirat itu nanti ada rombongan ibu-ibu ketika yauman nusur itu mukanya bercahaya kaget ibu-ibu juga pada nanya malaikat ya itu si rombongan ibu-ibu para wali bukan ahli tahajud bukan ahli puasa bukan ahli apa itu sehingga kok mukanya bercahaya mereka ada rombongan perempuan yang jadi istri ketika di dunia itu senantiasa nawarin lakinya kawin lagi terus itu bini perempuan ketika nanti dia ngomongnya malaikat saya gak pengen begitu mah dulu begitu enggak kagak Allah gitu dong tak dunia sama akhirat beda dunia sama akhirat beda. Nah inilah jadi balik itu mang pikirin bu ya pikirin teman nggak ditawarin nggak bininya pada nyari tolol ya kemplang baik bu lah udah yang bagus mah punya istri 1 setia udah usapin tabini sampai licin usapin pantatnya biar ngeburik lagi usapin hiji baik hiji ya. Jangan mikirin yang lain 2 3 kalau mampu nggak jadi masalah kalau mampu nampaknya nggak jadi masalah justru Kanjeng Nabi bakal bangga ke umatnya yang punya harta punya banda dipakai untuk kawin lagi itu Kanjeng Nabi bangga dengan niat memperbanyak keturunan umat Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Tapi kalau niat gengsi mah haram betul. Kalau niat kagak enak sama temen mah haram betul. Tapi kalau niat ibadah mah justru jadi ganjaran. Jadi kan jarang. Kalau mampu, ini mah rombongan nggak mampu jangan. Jadi ketika dibangkitkan dari kubur kita semua bakal digiring pohon ketika di musim panas kering tanpa daun hampir mati ketika datang musim semi itu pohon kemudian bersemi kembali bahkan berbuah bahkan berbunga luar biasa
Nah itu pun gambaran yauman nusur. Orang yang ahli ibadah, orang yang zuhud, mereka yalbasuna libasa ta'at wal ibadah, mereka bakal memakai pakaian ta'at dan pakaian ibadah. Yutawajjuna bitajil karomah, mereka bakal memakai mahkota kemuliaan. Wa yalbasuna libasal izzi wasyaraf, dan bakal memakai pakaian kemuliaan dan keagungan. Walladzina kanu kasyajaril yabis ta'atuhum yabisatun min syita'iriyahil ma'asi. Artinya orang yang ibadah, yang di dunianya adalah qanaah, merasa cukup apa yang ada, tidak mencari apa yang enggak ada, eta qanaah, eta nanti di akhirat bangkit bakal memakai pakaian kemuliaan indah luar biasa, karena mereka ketika meninggal dunia ada dalam ketaatan, ada dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nanti ketika bangkit dihias percis sebagaimana musim semi, pohon yang kering berbunga, berkembang, kemudian berbuah luar biasa indah kita memandangnya. Itulah gambaran orang-orang yang ketika setelah kiamat kubro dikumpulkan di masyar, mereka memakai mahkota-mahkota kemuliaan. Tapi sebaliknya ada yang ketika dibangkitkan dari masyar ternyata mereka ibarat pohon yang kering kena musim kemarau. Siapa itu? Walladzina kanu kasyajaril yabis, ya adapun orang-orang yang mereka seperti pohon yang kering. Ta'atuhum yabisatun min sitairiyahil ma'asi, ketaatan mereka kering dari sebab angin yang berhembus daripada angin maksiat, yang mana keringnya ketaatan mereka karena terhembusnya angin maksiat. Dina pada orang yang ketika hatinya kering, hatinya keras, badannya jauh dari ibadah, etalir ibarat seperti pohon yang kena hawan panas langsung kering. Etalah kita. Makanya kalau kita hidup ternyata ini hati bawanya emosi baik, berarti kena angin panas, kena angin kemar. Mana kalau udah emosi eta ibadah jadi maksiat. Mana andai kata kita seorang suami ahli baca Quran, kemudian kebawa emosi kebakar, marahin orang, hasut dengki ke orang, eta angus tah ibadahnya. Seperti pohon yang udah bersemi, tiba-tiba datang musim panas, eta kontring, enggak ada daun. Makanya kalau kita pengen bersemi hidup kita, diri kita pengen bersemi ibadah kita, caranya datang ke musim semi. Mana musim semi? Nih majlis talim ibarat musim semi. Hati kita yang kering datang ke majlis bakal adem hati. Ini ibarat musim semi. Di dunia gambarannya, di akhirat nanti pun sama, ada golongan yang nanti taatnya muncul, bahkan pakai mahkota, pakai mahkota, pakai pakaian yang indah luar biasa. Kemudian ada golongan lagi orang-orang yang ketika dibangkitkan mereka dalam keadaan hina luar biasa, hina luar biasa, nggak pakai mahkota, nggak pakai pakaian kebesaran. Nah, makanya inilah kita punya gambaran fayakununa mahrumin, orang yang ketika di dunianya ternyata di akhiratnya itu ketaatannya angus, kering, yakni tidak ada gambaran ibadah ketaatan sedikit pun, berarti dalam keadaan menyesal luar biasa di akhirat. Eta payakuna mahrumina min simari ibadah, mereka adalah golongan yang terhalang dari buah-buah hasil ibadah yang mereka laksanakan. Wa arina min khilatil iman, dan mereka juga telanjang daripada memakai pakaian-pakaian keimanan. Payakununa mafduhina bainal khalai, maka nanti mereka bakal dijejele, bakal diomeleh, bakal terhina nanti ketika kumpul berserta seluruh makhluk-makhluk Allah di padang mahsyar. Makanya sekarang kita ini pakai nutup aurat, hakikatnya sebenarnya sedang pakai mahkota, pakaian kemuliaan. Kita nutup
kepala pakai peci, pakai mukena, pakai apa juga. Hakikatnya adalah kita sedang pakai mahkota. Itu semua gambaran-gambaran eta bakal terbukti nanti di alam akhirat. Makanya biasain kita terus jaga supaya kita tergolong hamba Allah yang dibersihkan dari segala maksiat, dijauhkan dari segala maksiat. Di Indonesia kita termasuk golongan-golongan orang yang mau bertobat dan pandai-pandai bertobat atas segala kesalahan dan dosa yang pernah kita perbuat, dan mudah-mudahan kita digolongkan dengan orang-orang yang ahli ibadah, kita digolongkan dengan orang-orang yang ahli taat, kita dikumpulkan dengan orang-orang yang ahli zikir kepada Allah, kita dikumpulkan dengan orang-orang yang pandai membaca sholat kepada baginda Rasulullah, dan kita semuanya di dunia kumpul dengan orang-orang yang mendapatkan rahmat serta ridha Allah, dan di akhirat juga kita bakal dibangkitkan dengan mendapatkan kemuliaan, pakaian-pakaian kebesaran dan mahkota-mahkota yang indah nanti di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kesimpulannya mah, jaga diri kita, istri kita, suami kita, anak-anak kita daripada segala dosa dan maksiat. Hiasi diri kita dengan ketaatan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab bicara dunia ini adalah cikal bakal gambaran kita nanti di alam akhirat. Allahumma inna marna bimarsa qad istara nafsaha bi qiraati suratil ikhlas wa ta'al bi marrafatiha minan wa khalisna minan nar wa biha minan nar bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma innaka ta'lamu anna marna bimarsa qad istara nafsaha bi qiraati suratil ikhlas wa marrah Fatihah minan nar Subhanallah minan wa ijaballah minan nar fazadana kamal amrul yazizaku fardur rahmatika arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyyi ummi wa alihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.